Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksudkan adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar kualitatif. Selain itu juga dapat meningkatkan potensi belajar baik dari kesiapan, minat, maupun profilnya. Tugas guru dalam pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu memfasilitasi setiap karakter peserta didik dengan memberikan perlakuan yang dapat memenuhi perbedaan karakteristik yang terdapat pada peserta didik tersebut. Terdapat 4 teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya yang pertama, teori sistem ekologi. Yang kedua, teori multiple intelligence. Yang ketiga, teori zone proximal development. Dan yang terakhir adalah teori learning modalities. Yang pertama adalah teori sistem ekologi yang dicetuskan oleh Uri Bronfenbrenner. Di sini perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Nah, terdapat 5 aspek di dalam teori sistem ekologi tersebut. Di antaranya mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan terakhir adalah kromosistem. Untuk yang pertama, aspek mikrosistem ini adalah aspek yang terjadi antara anak dengan orang yang dekat dengan hidupnya, baik itu orang tua, teman sebaya, teman sekolah, ataupun tetangga. Jadi interaksi ini terjadi dengan orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Sedangkan untuk mesosistem ini adalah hubungan antara beberapa pihak, yaitu orang tua atau guru yang berinteraksi dengan sistem yang ada di sekolah, atau anggota keluarga dan kerabat yang menjadi relasi dalam institusi keagamaan dan lain sebagainya. Untuk ekosistem sendiri adalah hubungan atau interaksi antara anak dengan orang-orang yang berada di sekitarnya tetapi tidak terlibat dalam satu peran secara langsung. Misalnya ketika melihat orang lain atau orang tuanya bekerja, nah anak sendiri juga tertarik untuk ikut bekerja walaupun itu bukan peran yang diterjunkan secara langsung untuk anak. Nah, untuk yang makrosistem di sini mengelilingi mikro dan meso juga ekosistem, di mana mempresentasikan nilai-nilai ideologi yang ada di dalam masyarakat. Untuk yang terakhir, kromosistem sendiri adalah suatu situasi di mana hubungan terjadi antara mikro hingga makrosistem, di mana di sini mencakup pada peristiwa hidup yang penting yang terjadi pada diri setiap individu atau anak. Ada manusia yang tidak cerdas. Maka multiple intelligence ini memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Di sini terdapat 8 situasi seperti yang tertera di dalam presentasinya, yaitu musical, bodily kinesthetic, interpersonal, verbal linguistics, dan lain sebagainya hingga 8 bagian. Untuk yang ketiga yaitu tentang teori sistem ZPD. Nah, teori sistem ZPD ini atau kita kenal dengan Zone Proximal Development, ini adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial, di mana di situ terdapat batasan antara kemampuan memecahkan sendiri dengan bantuan orang lain atau didefinisikan sebagai rentan tugas yang terlalu sulit bagi anak untuk dikuasai sendiri, namun dapat dipelajari melalui bimbingan dan bantuan orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil. Yang terakhir adalah tentang teori learning modalities, di mana di dalam teori learning modalities ini terdapat 3 aspek yang biasanya dikemukakan, yaitu yang pertama adalah visual, yang kedua kinestetik, dan yang ketiga adalah auditory, di mana di sini diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Itulah penjelasan singkat tentang teori-teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih.